Shalom rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beribadah. Saya yakin walaupun ibadah kita pada saat ini secara online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan masih memberkati kami sehingga kami boleh beribadah secara online di dalam keadaan COVID-19 ini ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan sedemikian rupa, kami yakin dan percaya firman Tuhan pada saat ini tetap boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini terambil dalam perjanjian lama, yaitu dari Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Allah menuntun umatnya. Saya akan membacanya untuk kita semua dan rekan muda yang terkasih akan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, yaitu pada masa muda kita pada saat ini, selalu terpikirkan di dalam benak kita, bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan suatu masa depan kita? Atau apakah yang ingin kita dapatkan pada saat muda kita pada saat ini? Entah itu sukses, ataukah kita ingin keluar dari ketidaknyamanan, ataukah kita ingin menjadi berkat untuk orang lain. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun semua itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Kita perlu sebuah proses yang akan menghantarkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Namun proses tersebut kerap kali membuat kita batal untuk melakukannya. Ketika kita tahu bahwa hal yang akan kita hadapi begitu sulit, kita mulai menyerah. Berbicara mengenai suatu proses, saya akan memberikan kita sebuah tema kecil pada saat ini. Allah ingin berkata, bukan kamu saja, tapi kamu dan aku adalah kita. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani masa hidup kita sebagai seorang yang muda, ada banyak hal yang kita inginkan untuk menjadi seseorang yang berguna, untuk menjadi apa yang orang tua harapkan, bahkan ingin menjadi sebuah berkat bagi banyak orang. Namun kerap kali di dalam kehidupan kita, ketika kita tertuju pada suatu proses itu, ada banyak hal yang membuat kita ingin mundur. Entah apa yang ada di pikiran kita, entahkah itu soal waktu yang panjang, ataukah itu soal proses yang sulit, ataukah mungkin ada timbul di dalam benak kita, apakah hal ini tidak akan sia-sia ketika kita lakukan. Rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin,
walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita ingin menjalani sebuah proses, walaupun proses tersebut terlihat sangat sulit, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita dan mengiringi setiap perjuangan kita. Rekan muda yang terkasih, pada saat ini pula ayat ini ingin menjelaskan begitu sulitnya bangsa Israel ingin menuju ke tanah perjanjian. Tetapi Allah membimbing mereka melalui jalan yang sulit, jalan yang jauh, dan jalan yang harus ditempuh dengan waktu yang begitu lama. Padahal pada saat itu ada jalan yang sangat dekat dan tidak sejauh jalan yang harus mereka lalui pada saat itu yang Allah janjikan akan membimbing mereka. Mengapa Allah demikian? Mengapa Allah membiarkan mereka berjalan dan melalui jalan yang ingin mereka tempuh itu dengan waktu yang begitu lama? Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan tanpa alasan Allah melakukan hal tersebut. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah ingin menghindarkan mereka dari banyak bahaya, yaitu peperangan dalam hidup mereka yang harus mereka lalui ketika mereka ingin pergi ke tanah perjanjian, di mana mereka boleh mendapatkan hidup yang lebih layak lagi. Begitu juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita ingin menjalani kehidupan kita sebagai rekan muda yang terkasih, sebagai anak muda, kerap kali kita merasakan kita tidak ingin gagal. Kerap kali kita merasakan, apakah saya mampu melakukan hal tersebut? Atau mungkin kita berpikir, ini sangat melelahkan, sangat membuang-buang waktu. Saya tidak tahu apakah di sana saya akan berhasil ataukah tidak. Terkadang kita menyerah sebelum berperang. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut akan semua itu, karena Allah sendirilah yang akan memimpin kita untuk boleh mendapatkan hal yang terbaik, yang sesuai dengan waktu yang tepat yang Tuhan janjikan. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita malas untuk melakukan hal yang disebut dengan proses. Kita ingin yang instan, sehingga yang instan tersebut tidak jarang berdekatan dengan yang namanya dosa. Saya berikan contoh, ketika kita ingin masuk ke sebuah universitas, ketika kita merasa kita tidak mampu, kita mulai menyogok. Atau ketika kita ingin mendapatkan hidup yang lebih mewah, atau hidup yang lebih baik, atau ingin menjadi seseorang yang sukses, kita mulai salah langkah. Misalnya saja mencari jalan yang begitu cepat seperti berjual narkoba atau lain sebagainya. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Allah ingin menekankan kepada kita suatu proses yang panjang yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita sebagai manusia yang boleh berguna di dalam kehidupan kita hari lepas hari dan terkhususnya kepada orang lain. Rekan muda yang terkasih, begitu juga Allah ingin menekankan kepada kita bahwa proses tersebut sebenarnya adalah jalan Tuhan untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang tidak kita inginkan yaitu berupa masalah. Sebenarnya masalah tersebut bisa hadir di dalam kehidupan kita akibat keputusan kita yang mengambil sebuah jalan yang
instan yang berhubungan dengan dosa, yang kita tahu kita ambilnya secara egois, yang kita tidak tahu di depannya hal tersebut atau keputusan tersebut akan melahirkan sebuah masalah yang akan merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain di sekeliling kita. Rekan muda yang terkasih, itulah cara Tuhan untuk menjadikan hidup kita sebagai seorang yang berguna dan mendapatkan apa yang kita inginkan, namun pada waktu yang tepat dan tanpa masalah sedikit pun di dalam kehidupan kita. Tidak perlu takut untuk menghadapi suatu proses dalam hidup kita, sebab yakin dan percaya Tuhan menyertai kita kini hingga selama-lamanya. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Rekan muda yang terkasih, di sini jelas ditunjukkan betapa menjanjikannya kasih Yesus di dalam kehidupan kita, betapa menjanjikannya, yaitu janji Allah untuk mengiringi kita di sepanjang kehidupan kita. Di sini jelaskan bahwa Yusuf yang hanya tinggal tulang belulang, semasa hidupnya ia berpesan agar ketika mereka keluar dari bangsa yang tidak membuat mereka merasa nyaman ke tanah perjanjian, Yusuf tetap ingin ikut. Dan walaupun dia hanya berbentuk tulang pada saat itu dia sudah meninggal, ada apa hal tersebut bisa dikatakan? Dan ada apakah, mengapakah Yusuf tetap ingin ikut? Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ia tidak akan mengiring kita hanya di dunia saja, tapi ia akan mengiring kita semasa hidup kita, dan semasa kita sudah tiada, tetapi kita tetap bisa diselamatkan oleh Allah kepada kemuliaan Allah, yaitu kepada surga yang kekal. Jadi tidak perlu takut jika orang mati saja dapat diselamatkan dan dapat diiringi oleh Yesus. Mengapa kita yang hidup takut akan hal tersebut? Tentu kita juga dapat diiringi oleh Yesus dan akan tetap senantiasa memperoleh hal yang terbaik bagi kita, terbaik bagi orang lain, dan terbaik bagi kemuliaan Yesus. Itu sebabnya Tuhan memilih proses yang tidak instan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin yang terbaik untuk kita semasa kita hidup. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita lihat pada ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Rekan muda yang terkasih, pada saat ini terbukti dalam nas bahwa Allah tetap membimbing kita, tetap membimbing bangsa Israel pada saat itu untuk menemukan atau sampai di tanah perjanjian dalam pimpinan Yosua pada saat itu. Ia tidak meninggalkan bangsa Israel sedikit pun, bahkan ia menjadi tiang awan dan tiang api. Tiang awan dijelaskan melambangkan melindungi mereka di tanah perkemahan pada saat itu, dan tiang api melambangkan bahwa Allah senantiasa menerangi mereka dalam kegelapan. Kedua lambang ini jelas tidak hanya membimbing mereka pada saat itu, tetapi kedua lambang ini ingin mengingatkan kita pada saat ini bahwa Allah juga senantiasa memberkati kita pada saat ini, untuk kita tetap senantiasa melalui proses tersebut untuk mencapai apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua lambang ini juga ingin mengingatkan bahwa setiap proses yang kita lalui, kita
kita tidak bisa melakukannya sendiri saja. Setiap proses yang kita lalui, kita perlu teman untuk melalui. Tidak ada satu proses pun yang kita lalui hanya seorang diri. Bagaimanakah caranya untuk kita dapat melalui proses tersebut? Entah itu proses yang berupa kesusahan dan tidak jarang pula kesenangan. Caranya adalah dengan mengingat siapakah yang ada bersama-sama dengan kita. Rekan muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita merasa sendiri untuk melakukan segala sesuatu, tapi yakin dan percaya melalui nas ini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kamu dan saya tidak sendiri. Karena Tuhan senantiasa mengiringi kita dan berada bersama-sama dengan kita, mengiringi langkah kita untuk dapat menghasilkan suatu hal yang kita inginkan melalui proses yang telah Tuhan pilih demi keselamatan kita dan demi kenyamanan kita. Hanya satu hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani suatu proses. Ingat, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Terkhususnya biarlah Tuhan firman-Mu ini yang boleh kami belajar bersama-sama, boleh kami terapkan di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari, boleh menjadi pelita di dalam kami menjalani hari lepas hari. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, entah itu di dalam keadaan sedih maupun di dalam keadaan suka. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tidak berpikir bahwa kami selalu sendiri, sebab Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sebab Engkau senantiasa melindungi kami, mengiring kami hingga kami boleh mendapatkan suatu hal yang terbaik. Ajarkan kami ya Tuhan tidak memilih cara secara instan yang kami tahu bahwa itu berhubungan dengan dosa. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa selalu mengingat bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kami mudah-mudahan di tempat ini. Walaupun kami tidak dapat melakukan ibadah secara langsung, tapi kami yakin dan percaya iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh selalu berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan kami untuk selalu mengenal Engkau dan ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebab demikianlah kami boleh melalui proses kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan yang terbaik. Kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan untuk dunia kami ya Tuhan yang pada saat ini sedang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dunia ini, Tuhan pulihkan dunia ini sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami, sehingga kami boleh melakukan segala keperluan kami, sehingga kami boleh memuji Engkau dengan bersama-sama, sehingga kami boleh melakukan perjalanan hidup kami secara normal. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan dunia kami pada waktu yang tepat yang Tuhan telah tentukan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kami muda-mudimu pada saat ini, yang mungkin pada saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, ataupun bekerja. Biarlah Tuhan senantiasa mengiringi kami di dalam kami ingin menggapai suatu cita-cita yang kami ingin harapkan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga dengan demikian kami boleh melaluinya dengan hikmat yang penuh hanya daripada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami mudah-mudahan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan melindungi kami, biarlah Tuhan pulihkan kami, yaitu dari hal-hal yang tidak kami inginkan, yaitu berupa penyakit. Jika ada ya Tuhan di antara kami pada saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa pulihkan kami melalui obat-obatan, makanan, bahkan minuman yang kami konsumsi.
Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan berupa mara bahaya, setan iblis, bahkan hal-hal jahat yang mengganggu kami. Kami yakin dan percaya Tuhan melingkupi kami dengan hikmat Roh Kudus, dengan sayap pelindung Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh ternaungi oleh kasih Tuhan dan kami boleh dilindungi dari hal-hal mara bahaya apapun. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang mungkin pada saat ini bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh memenuhi segala kebutuhan kami. Kami tidak perlu ya Tuhan berlebihan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami secara cukup, sehingga kami tidak merasa kekurangan. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kami berdoa ya Tuhan, mungkin pada saat ini kami sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan pulihkan kami, Tuhan topang kami, Tuhan senantiasa menjadi tiang penyangga di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui dan menghadapi setiap masalah kami dengan penuh ucapan syukur, dengan tidak meninggalkan Tuhan dan tidak mengambil keputusan yang salah untuk menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kami yang pada saat ini mungkin sedang mencari jodoh, mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan pertemukan kami dengan cara Tuhan, dengan sesuai yang Tuhan inginkan, yang terbaik untuk kami, yang sepadan, yang seiman. Biarlah Tuhan senantiasa selalu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami tidak salah pilih untuk mengambil keputusan, yaitu mencari pasangan. Biarlah Tuhan kami juga senantiasa dapat membimbing pasangan kami. Biarlah kami senantiasa saling mengayomi dan saling mendukung di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ada banyak doa yang ingin kami sampaikan, tetapi bibir dan lidah kami terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.